terakhir kita bahas mengenai waktu sholat, dan insya Allah kita akan masuk minggu depan mengenai syarat-syarat wajibnya sholat. Kita bahas, kemarin sudah kita bahas isya, tapi setengah mungkin kita bahas sekarang, ulang sedikit isya sama subuh. Zuhur sudah kita bahas, asar sudah kita bahas, maghrib juga sudah, sekarang waktu isya. Sebagaimana yang sampaikan minggu lalu, termasuk syarat daripada kewajiban sholat itu mesti kita harus tahu, mengetahui daripada waktu sholat. Al-ilmu bidukhuli waktu sholat, yaitu mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Karena jika kita tidak ngerti waktu sholat, akan nanti sholat kita nggak sah. Belum masuk waktu sholat sudah kita sholat, yang nggak diterima sholat kita. Atau waktunya sudah habis, kalau kita sholat ya juga nggak sah sholat kita. Maka itulah pentingnya kita mengetahui waktu-waktu sholat, sehingga ditegaskan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ada ketetapan, ketentuan tata caranya dan waktu-waktunya. Tidak boleh kita buat semau-maunya. Wal isya'u, yaitu yang keempat, yaitu waktu isya. Bikasril aini mamdudun, yaitu bikasril aini mamdudan, yaitu dengan dikasroh ainnya kemudian dipanjang. Maksudnya ainnya itu dikasroh, ya. Jadi isya bukan asa, bukan wasya. Ismun li awwalidz zulami, yaitu isya itu satu nama dari sebutan awal gelap. Jadi waktu isya itu dikerjakan mulai masuknya awal gelapnya malam. Wa summiyat as-salatu bidzalika li fi'liha fihi. Kenapa salat isya itu disebut atau dikerjakan di waktu isya? Karena dikerjakannya di sana. Jadi isya itu disebut isya sholatnya karena dikerjakannya waktu sholat itu di waktu isya, itu di waktu mulai gelapnya malam. Jadi kemarin waktu maghrib itu kapan akhir waktu maghrib? Ketika hilang mega merah yang ada di barat. Jadi ketika matahari tenggelam itu masih ada pantulannya ke atas, warna kuning kemerah-merahan itu. Nah, selagi masih itu ada, maka waktu maghrib masih ada, masih boleh kita sholat maghrib. Tapi jika mega merah, yang merah nggak kuning-kuningan itu sudah habis, berarti matahari sudah agak dalam tenggelam. Ketika itu sudah habis, berarti sudah habis pula waktu maghrib. Nah, itulah dikatakan awal gelap. Ketika pantulan matahari yang tenggelam di barat itu sudah nggak ada, maka disitulah awal waktu isya, dan disitu pula akhirnya waktu maghrib. Jadi sumpah masih terlalu nongkol, sedih serius, boleh dia mah ada surat maghrib, serius dia ternyata masih ada di sebelah barat masih ada kuning-kuning walaupun sebagian, oh berarti masih ada waktu maghrib. Tapi kalau itu sudah nggak ada, wah kahana kerengatan, wah mega, wah berarti wajah tenggelamnya matahari, berarti wah mulai gelap. Nah, itu waktu maghrib sudah habis. Maka sholat sini sudah kodok dia, sudah kodok. Nah disitulah awal masuknya waktu isya, ketika mega merah di barat itu sebab dari pantulan matahari sudah nggak kelihatan. Wa summiyat as-salatu bidzalik li fi'liha fi, dikatakan salat itu isya karena dikerjakannya di waktu isya. Wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar, dan awal waktu isya itu ketika hilangnya mega merah itu. Jadi kalau hilang sudah mega merah itu berarti sudah mulai petang, awal petangnya itu. Di laman masih waktu maghrib itu masih terang, dia tengok aja masih terang. Di pinggir pantai itu sebelah barat sudah tengok masih terang karena masih pantulan matahari itu, masih ada mega merahnya.
Nah, awal waktu isya itu kapan? Idza ghaba asyabakul ahmar, ketika mega merah wah telang. Jika telang wah petang. Nah, tinggal keseriuan bintang-bintang doang, sinarno sampai nara. Nah, disitulah awal mula permulaan waktu sholat isya masuk. Paham ya? Ya, seperti itu. Wa amal baladul ladzi la yagibu fihi asy-syafaqu fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi ayam dia ba'da ghurubi zamanun yagibu fihi syafaq aqrabul biladi ilaihim. Adapun negeri atau daerah yang isya itu tidak ada, waktu isya itu enggak ada. Nah, seperti kemarin yang jelaskan, ada suatu negara atau suatu tempat itu siang terus sampai berbulan-bulan, kadang sampai 6 bulan siang terus. Maknanya apa? Malam itu tidak ada. Nah, orang yang tinggal di negeri tersebut bagaimana mengatur waktu isyaknya, maghribnya itu gimana? Orangnya siang terus, jadi matahari itu tidak pernah tidak pernah ngilang gitu, tetap ada. Seperti di kutub itu kadang malam itu sampai berbulan-bulan, kadang siang juga nggak hilang-hilang. Nah, orang seperti ini bagaimana cara menentukan waktu isyanya? Maka dia harus menengok waktu isyanya negara atau tempat yang bersebelahan dengan tempatnya tersebut. Seperti misal kita ini seumpama Indonesia ini berada di tempat yang siang terus itu kadang 6 bulan, jadi malamnya itu nggak pernah ada. Mungkin 6 bulan yang akan datang baru datang malam. Nah, kita yang berada di tempat tersebut bagaimana mengerti waktu isya sementara tidak pernah gelap, nggak pernah tetap terang terus? Maka caranya yaitu dengan mentakdirkan atau mencocokkan dengan negara tetangganya, yang negara tersebut ada malamnya begitu. Misalnya ayam dia ba'da ghurubi zamanun yagibu bihi syafaqu aqrabu biladi ilaihim aqrabul biladi ilaihim. Maka dia mencocokkan, mengukur dengan tetangga negaranya tersebut. Mungkin Malaysia lah contohnya, kita bertetangga. Nah, Malaysia ini ada malamnya, ada siangnya, kita ini siang terus. Maka caranya gimana? Kita patokkan dengan negara tetangga tersebut. Walaupun kita siang sekarang, nah, di Malaysia kok malam sudah masuk waktu isya, berarti kita juga masuk waktu isya gitu. Kita patokkan dengan tetangganya, nah, tetangga negara kita tersebut. Seperti di kutub misalnya, nah, terjadi hal seperti itu. Maka caranya mengatur isyanya ngelihat tetangga negaranya tersebut. Jika waktu isyanya mulai sekarang sudah masuk sana, maka kita juga sudah masuk. Sejam waktunya di sana, kita juga waktu isyanya sejam walaupun terang terus. Paham ya? Itu caranya. Makanya ditulis di kitab ini. Kenapa? Memang ada negara-negara yang seperti itu, yang malam terus kadang sampai berbulan-bulan, kadang siang terus, tidak malam-malam. Sebagian tempat ada yang seperti itu. Walaha waqtani, dan isya ini memiliki 2 waktu. Ahaduhuma ikhtiyarun wa asyara lahu biqauli wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa tsani jawazun wa asyara lahu biqaulihi fil jawazi ila tu'il fajr tsani. Jadi waktu isya ini ada 2 waktunya, ada namanya waktu ikhtiyar, waktu jawaz. Nah, waktu ikhtiar ini yaitu sampai 1/3 malam. Di waktu ikhtiar ini waktu pilihan yang bagus dikerjakan isya itu. Kapan itu? Mulai awal waktu itu sampai jam, kalau sulusul lail itu ya kurang lebih jam 2. Itu bagus dikerjakan isya. Tentu yang lebih afdol di awal waktu, dengan cara berjamaah di mana azan dikumandangkan, itu yang lebih afdolnya. Tapi ikhtiar yang masih kita bagus mengerjakan isya itu yang mulai awal waktu itu sampai 1/3 malam, itu jam 2 itu. Paham ya? Entah mungkin dengan berjamaah lebih bagus, nah, seperti itu. Nawasani jawazun,
Yang kedua ini waktu jawaz, waktu yang masih boleh dikerjakan. Sampai kapan itu? Ila tulu'il fajr tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu adalah fajar kadzib namanya. Fajar shadiq as-sidqu as-sadiqu, atau tafsirnya fajar kedua itu fajar shadiq. Fajar shadiq ini ya waktu subuh itu sudah. Jadi mulai ikhtiar itu waktu jawaz itu kapan? Dari awal waktu sampai sebelum subuh itu masih boleh mengerjakan sholat isya. Paham ya? Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau ikhtiarnya waktu terpilih gitu. Dari awal waktu sampai sepertiga malam sampai jam 2 itu bagus itu. Kalau lolos sampai itu, apa bisa Ustaz jam 3 kita sholat subuh, sholat isya, bisa enggak? Bisa. Sampai waktu subuh itu udah masih kita bisa mengerjakan waktu isya. Mananya apa? Sebelum azan subuh, mungkin setengah jam sebelum subuh itu masih bisa kita kerjakan sholat isya. Mungkin kita kepepet atau ketiduran atau apa, mungkin perjalanan. Kok kita bisa mengerjakan isya itu pas setengah jam sebelum subuh? Apa masih ini Ustaz waktunya masuk? Masih. Intinya sebelum azan subuh isya masih ada. Makanya ini disebut waktu jawaz itu ila tulu'il fajr tsani, sampai terbitnya fajar kedua. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib ini fajar yang nanti dijelaskan, fajar yang akan hilang nanti. Kalau shadiq ini ya waktu subuh itu. Ay as-shadiq yaitu fajar shadiq. Nah, di sini disebutkan apa itu fajar shadiq? Itu fajar yang kedua pas azan subuh. Wa huwa al-muntashiru dawuhu muqtaridan bil ufuq. Jadi fajar shadiq itu fajar yang cahayanya itu muqtaridan, membentang, seret, membentang namanya, terangnya itu menjalan, terang. Kemudian muntasyirun, menyebar, muqtaridan bil ufuq, menyebar terus membentang, dia enggak meninggi ke atas gitu, enggak. Jadi ini muntasyirun, menyebar, kemudian muqtaridan, membentang bil ufuq. Jadi nanti itu lama-lama terang pagi itu yang fajar shadiq. Karena sebab pantulan matahari yang mau keluar itu, pantulan matahari yang mau keluar itu, jadi mulai terang kan itu. Nah itu. Ya, pantulan matahari yang mau keluar itu. Jadi lambat laun keluar semakin terang, itu namanya fajar shadiq. Tandanya cahaya keluar itu dia menyebar, melintang, jadi dari menyebar, muqtaridan, menyebar, membentang begitu. Ammal fajrul kadzib, adapun fajar kadzib, fajar bohong, nah itu maknanya. Fayatlu'u qabla dzalik, dia terbit sebelum fajar shadiq ini. Jadi sebelum fajar shadiq ini arak dulu fajar. Nah itulah di azan awal, itulah biasanya jam 3:30 atau jam 3. Itu kan ada terang-terang biasanya kan, mesti penongkol tahu wah. Jadi sebelum subuh ngebang mungkin jam 3:30 atau jam 3 arak terang. Tapi terangnya itu bagaimana? Nah, fayatlu'u qabla dzalik la mu'taridan bal mustatilan dahiban, dia meninggi. Jadi fajar itu meninggi, cahaya itu meninggi, bukan membentang begini, dia meninggi. Maknanya bukan dari pantulan matahari. Kalau pantulan matahari justru harus menyebar, ini dia meningginya. Fayatlu'u qabla dzalik, dia terbit lebih dahulu sebelum fajar shadiq. La mu'taridan, dia tidak membentang, bal mustatilan, tetapi dia meninggi. Kemudian dahiban, lama-lama menghilang, gelap lagi jadinya. Nah, jadi seperti makanya dikatakan fajar kadzib, dia menerangi ketika kira-kira jam 3:30 atau jam 3 itulah, atau jam 3 itu dia terang. Nah, fajar namanya fajar kadzib. Nanti lama-lama dia ngilang, gelap lagi ya.
Itu namanya fajar kadzib. Nah, di sanalah kalau yang mau sahur di situ, ya tahajud, itulah waktu tahajud. Paham ya? Summa yazulu wa yu'aqibahu zulmah. Kemudian selepas dia menghilang itu gelap lagi. Maka disebutlah dia fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu ketika dia muncul, maka lama-lama jadi terang karena sebab pantulan matahari. Tapi kalau fajar kadzib ini dia muncul meninggi, lama-lama bukan terang, malah gelap lagi. Makanya disebut fajar kadzib. La yata'allaqu bihi hukmun, maka dia tidak bisa dijadikan hukum. Nah, karena dia tidak bisa dijadikan hukum. Tidak bisa dijadikan itu waktu subuh bukan. Paham ya? Nah, yang jelaskan ulang, kalau fajar shadiq itulah yang dikatakan waktu subuh, yaitu fajar yang muncul membentang karena pantulan matahari yang mau muncul itu jadi terang. Nah, nanti terangnya ini lama-lama semakin terang ya jadi pagi itu. Makanya fajar yang benar, makanya disebut fajar shadiq. Tapi kalau fajar kadzib ini dia lebih dahulu keluarnya, ya, ketika jam 3 atau jam setengah 4 itu. Dia bukan membentang tapi meluncur ke atas terang, mesti terang itu. Tapi nanti lama-lama ngilang gelap lagi jadinya. Maka itu disebut fajar kadzib, dan itu tidak bisa dijadikan hukum, la yata'allaqu bi hukmun. Paham ya maksudnya? Jadi waktu subuh itu, waktu isya itu terakhirnya kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq, fajar waktu subuh itu, bukan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu masih sholat isya bisa dikerjakan di situ. Walaupun terang ini. Apakah masih waktu isya? Lihat dulu fajar apa ini. Kalau dia membentang ke atas, oh ini masih bisa, ini fajar kadzib ini. Masih bisa kita sholat. Tapi kalau cahayanya itu membentang, nah berarti sudah itu terakhir waktu isya. Wa dzakara asy-syaikhu Abu Hamidin anna lil isya'i waqtul karahati wa huwa ma bainal fajraini, dan isya ini juga disebutkan oleh Imam Abu Hamid anna lil isya'i waqtul karahati wa huwa ma bainal fajraini. Isya ini ada waktu makruhnya. Kapan makruh mengerjakan waktu isya? Antara fajar kadzib dengan fajar shadiq itu makruh. Ini disebutkan oleh Imam Abu Hamid. Jadi waktu isya masuk di awal waktu mulai gelap itu isya terus. Nah, masuk fajar kadzib, kemudian fajar shadiq. Nah, antara fajar kadzib dan fajar shadiq ini makruh kita mengerjakan sholat isya. Ya intinya ya jam-jam setengah 4 lah itu, sejam sebelum subuh itu, karena itu antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Nah, itu makruh hukumnya karena sudah mau mendekati waktu subuh. Bukan nggak boleh, boleh karena sudah masih ada waktu isya, cuman makruh. Kelihatan itu lalai, istilahnya kan melalaikan waktu sampai sengenu lalu di waktu sembahyang isya apa gawe. Oke, mungkin kalau ketiduran ya enggak apa-apa. Tapi kalau ngobrol terus ketindoan urus-urus, wah jam setengah 4. Sembahyang isya sah lagu disertai dengan kemakruhan. Jadi antara fajar kadzib dan fajar shadiq mungkin sejam sebelum subuh itu makruh. Disebutkan oleh Imam Abu Hamid makruh mengerjakan sholat isya bainal fajraini, antara fajar kadzib dan shadiq. Kenapa makruh? Menunjukkan kelalaian kita, padahal isya ini waktu yang paling lama. Jam waktu isya itu paling lama itu. Paling lama. Nah, minimal lah jangan sampai lewat dari sulusul lail itu waktu ikhtiar itu. Mungkin kita dulu di Temboro masih awal dakwah di sini itu kadang bayan itu sampai jam apalagi kalau istimah. Di Rewin dulu juga gitu, di India juga gitu, kalau istimah itu kadang sampai jam sholat itu. Bayannya masih kan sampai kadang jam 10. Belum persiapan untuk kumpul sampai jam sholat sebayangnya kadang mau atau pos begelak antara azan dengan iqamat.
Sekali waktu juga boleh diakhirkan isya, tapi jangan sampai sepertiganya itu. Yang intinya masih dalam waktu ikhtiar ya, antara jam berapa awal waktu itu sampai jam 12, jangan lebih dari situ. Kalau memang ada kepentingan seperti ada perkumpulan atau ada istimewa dan sebagainya sih boleh. Tapi kalau setiap hari dibuat seperti itu tidak boleh. Jadi karena awal sholat itu ya awal waktu, di mana azan dikumandangkan awal waktu lebih afdal. Tapi kalau hal-hal yang mungkin seperti itu yang setahun sekali ada, ya tidak apa-apa. Karena Nabi juga pernah Nabi itu sholat isya-nya hampir masuk jam 12, kadang lewat jam 12. Maka ini dalilnya para ulama masih boleh gitu kita kerjakan yang seperti itu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ambilin jam sembahyang isya jam 12 doang, ini nggak boleh. Karena yang afdal sholat itu di awal waktu begitu. Kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak. Paham ya? Nah, Imam Abu Hamid mengatakan isya itu punya waktu makruh. Kapan itu? Antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Kemudian satu lagi, was-subhu, salat subuh terakhir. Ai salatuhu wa huwa lughatan awalun nahari. Secara bahasa subuh itu apa? Sebutan dari awal pagi. Wa summiyat as-salatu bidzalik li fi'liha fi awwalihi. Nah, kenapa subuh salat itu dikatakan subuh? Karena dikerjakan di awalnya pagi. Kalau isya tadi awal malam. Karena terus gelap. Nah, subuh ini awal pagi. Mulai fajar itu tumbuh kelihatan, itu akan semakin terang sampai ke lemak. Kenapa dikatakan sholat itu subuh? Karena dikerjakannya di awal pagi. Jadi namanya awal pagi itu ya dihitung dari subuh itu sudah awal pagi. Walaha kal asri, dan bagi waktu subuh ini kal asri sebagaimana asar. Khamsatu awqatin, dia memiliki 5 waktu. Jadi subuh ini memiliki 5 waktu sebagaimana asar. Ahaduha waktul fadilah. Yang pertama waktu subuh ini ada namanya waktu fadilah. Wa huwa awal waktin, yaitu dikerjakan di awal waktu. Yaitu ya ketika azan itu waktu fadilah. Maka di sana waktu yang banyak keutamaannya, maksudnya ketika azan dikumandangkan itu di awal waktu. Lebih lagi kalau dengan berjamaah. Jadi sholat itu ada keutamaan kita ngerjakan di awal waktu, entah dengan sendiri atau dengan berjamaah. Yang penting di awal waktu. Mungkin kita mau bepergian, ini kalau berjamaah telat, sholat aja sendiri tapi di awal waktu lebih afdal. Perempuan juga, perempuan kan nggak diwajibkan untuk datang sholat berjamaah di masjid. Dia afdalnya sholat di rumah gitu. Nah, bagusnya bagi wanita itu hendaklah dia menjaga awal waktu juga. Baterin aja. Terus. Bismillah. Nah, di awal waktu itu namanya waktu fadilah, karena semua sholat itu memang yang paling afdal di awal waktu. Ketika azan dikumandangkan itu di awal waktu. Bagusnya dibarengi dengan berjamaah, bagusnya lagi di masjid. Itu yang dicontohkan Nabi. Mungkin ada kalanya kita sakit begitu. Waktu pun kita sakit, tetap kita dianjurkan sholat di awal waktu gitu. Di situ tidur sudah, tunggu azan dikumandangkan, jangan tidur dulu. Nah, sholat aja dulu habis itu supaya dapat keutamaan waktu fadilah di awal waktu. Nah, subuh itu ada 5 waktunya. Ada yang pertama namanya waktu fadilah, yang paling afdal dikerjakan di awal waktu. Dan perlu kita ingat, subuh ini sholat yang paling pendek waktunya. Paling pendek. Sama asar masih pendekan kalau asar itu lebih sejam deh. Lebih. Hampir mau 2 jam. Hampir mau 2 jam kalau asar. Subuh ini paling pendek tapi banyak waktunya gitu. Maghrib sama dengan
maghrib lah, hampir sama dengan maghrib. Yang pertama waktu fadhil, wa tsani waktu ikhtiyar, yaitu yang kedua waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Wa dzakara fi qawlihi wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fi ikhtiyari idal asfari. Nah, waktu ikhtiar ini yaitu mulai waktu bagus mengerjakan sholat. Yang kedua ini waktu ikhtiar dari terbitnya fajar shadiq pas masuknya waktu subuh sampai masihnya warna kuning di sebelah mana berarti? Barat atau timur? Timur, karena di sana terbenamnya matahari gitu. Karena terbenam tuh, kalau sana terbenamnya, kalau sana terbitnya. Nah, kita tengok ketika muncul ketika masuk waktu subuh itu awal ikhtiar. Sampai kapan? Sampai masih ada warna kuning-kuning itu. Jadi lah mau kelembang serius ada masih ada kuning, lagu Deman terbit matahari masih ada kuning kan, masih ada kuning terang. Lagu Deman terbit matahari, di situ juga masih dikatakan waktu ikhtiar, masih boleh tanpa kemakruhan. Tapi jangan sengaja, bisa dikelempang kan urus-urus jam piro nih terang, lagu serius ada masih ada kuning. Nah, berarti masih diperbolehkan sholat tanpa kemakruhan, masih boleh gitu. Ini syaratnya ya jangan disengaja. Ada orang sengaja maunya sholat pas menguning no dende, tetap di awal waktu seumpama kita begawian berat atau kelelahan atau ketiduran ya bisa. Kemudian wahwa al-idha'atu, ya itu fajar asfar itu cahaya yang menguning itu. Wa tsalitsu waqtul jawazi, yang ketiga itu waktu jawaz. Wa asyara lahu biqauli fil jawazi ay bikarahatin ila tulu'i syamsi. Nah, ada waktu jawaz masih boleh dikerjakan subuh tapi disertai dengan kemakruhan. Nah, itu waktu jawaz. Wa asyara lahu biqaulihi fil jawazi ay bikarahatin ila tulu'i syamsi, yaitu dari menguningnya itu, menguning sampai terbitnya matahari itu boleh dikerjakan waktu subuh tapi makruh. Misalnya sudah wurs ternyata masih menguning nih. Nah, sudah kira-kira lamun ku sembahyang nih sampai selesai ku sembahyang terbit matahari. Nah, itu waktu boleh tapi makruh itu kembali mepet lalu menguning. Kira-kira nih ku menguning ini kudu tuh sholat subuh 2 rakaat terbit matahari. Nah, itu namanya boleh tapi jangan membiasakan. Harusnya sebelum itu muncul. Walaupun masih boleh, masih ada waktunya lagu boleh yang dibenci oleh Allah. Maka jangan sudah biasakannya di sebelum terang itu sudah. Kalau tidak azan pas di azan ya sebelum terangnya itu, sebelum muncul yang kuning-kuning sudah sholat subuh. Itu boleh tapi makruh. Kemudian warabiu jawazun bila karahatin ila tulil hamra. Ada yang keempat ini waktu jawaz tanpa makruh. Kapan itu? Sampai mulai munculnya yang merah. Berarti sebelum merah-merah itu kuning itu muncul, itu usahakan sudah sholat. Nah, itu boleh tanpa kemakruhan. Tapi kalau kuning itu udah mulai sembahyang sehingga dikiraan wudu atau istinja sampai ada sembahyang terbit matahari, kelihatan matahari. Nah, walaupun boleh tapi itu makruh. Tapi sebelum ada jawaz yang boleh tanpa makruh apa? Sebelum kuning itu, walaupun mungkin ngebang selesai dengan berjamaah di masjid, bro dores. Lagu sedia udah masih petang deman kuning itu. Nah, ini boleh tanpa makruh. Kalau makruh tadi itu selesai dengan sembahyang, selesai dengan taklim, selesai dengan mengambil urus kuning. Kuning. Nah, sembahyang ini kira-kira nih mau disembahyang lagu mepet waktu, nah itu namanya boleh lagu ide benci. Kemudian yang terakhir wal khamisu waktu tahrim wa huwa ta'khiruhu ila an yabqa min al-waqti ma la yasawha.
Nah, waktu tahrim ini waktu yang seumpama dia ada sembahyang, dia ada sembahyang waktu dah kan ada salam sampai mau ada waktu subuh. Misal sudah sembahyang, wah kelempang-lempang ngurus, wah hanya terang lagu deman terbit matahari, terang lagu deman terbit matahari, sembahyang Allahu Akbar, baru ada mau serakaat mau muncul matahari. Ini namanya waktu tahrim, karena enggak mencukupi solat subuh yang sudah kerjakan itu sampai sebelumnya terbenam terbitnya matahari. Paham maksudnya? Jadi solat sidin ini enggak sampai sempurna dikerjakan di waktu subuh. Setengah dikerjakan mesti serakaatnya waktu subuh, selesai ini wah terbit matahari. Jadi takbir Allahu Akbar waktu subuh, kemudian salam dulu wah setengah terbit matahari, dan mencukupi sudah mengerjakan sholat subuh 1 rakaat oleh waktu maka itulah namanya waktu tahrim. Haram sembahyang itu. Lagu kan Ustaz kerja apa oleh waktu subuh? Lagu dia sempurna subuh baru udah mau setengah serakaat wah terbit matahari. Nah, orang seperti ini sah enggak sholat? Sah, lagu haram. Paham maksudnya? Paham ya ini waktu tahrim ini? Waktu tahrim ini waktu kita kerjaan sembahyang subuh pas lek waktu dek nabu sempurna solat subuh dah kerjakan lek waktu mungkin mau Allahu Akbar mau serakaat lek waktu subuh, nah serakaatnya wah selesai waktu subuh saking mepet sekali maka itu namanya waktu tahrim. Sumpah bes tidak sengaja tidak apa-apa, misal sudah kelembang ngurus kelihatan yang terbit sembahyang langsung udah setengah serakaatnya di waktu subuh, serakaatnya di waktu subuh. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini yang tidak boleh ini kalau kita memang kita lalai, yang sengaja terbegawe yang juru merokok, juru apa, juru pas yang terbit waktu sembahyang waktu tahrim haram. Begitu juga mungkin kita ke Lembang menguning itu langsung sholat, insya Allah tidak salah sih kalau memang sudah ke Lembang, itu kan tanpa ikhtiar kita. Tapi kalau sudah lihat menguning itu bebasa dari atende, kalau bareng sekali telat bareng terkodok tanah, nah ini beli sekali dosa, Kita ke Lembang orang kemudian ngata kuning di timur padahal masih waktu Jawa walaupun setelah makruhan tetap sembahyang karena kita enggak sengaja kita ke Lembang. Lagu lama udah bentik li atende, wah telat wah ni wah jangan rukiu matahari. Barang sekalian terkodok nah enggak boleh. Nabi berbahasa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai mengkodoknya, karena bahasa yang kayak tadi itu modelnya. Barang sekali kalian terkodok akan disiksa di neraka ukban satu ukup itu berapa tahun? Satu ukup itu berapa tahun? Kalau hitungan Sayyidina Ali itu 8.000 juta tahun terkeremak oleh neraka sebab iterlalian sembahyang sampai waktu pada bahasa buruk wah terus terkerjakan tersiksa tadi apa 8.000 juta tahun, apalagi sedek nak kodok ini buruk nama kodok maka hati-hati walaupun dah kelembang asal nama secara waktu sholat nama kelembang ni kan dia tersadar mungkin tidak kelelahan atau apa. Tapi kalau sudah bahasanya kayak tadi itu telat nih padahal di arah waktu bareng sekalian kodok bahaya insyaallah ya. Nah itu sedikit penjelasan daripada waktu-waktu sholat isya dengan sholat subuh. Oke, kena ditanyakan Ruanan biasa saya penyepak apa nih ya masih ada 1 menit lagi. Misalkan kita ketiduran tiba-tiba kita bangun-bangun jam 8 jam 9 kita nah tergantung apa sebab kelembang. Nah, misal sudah memang kelelahan begawean di sore terus sholat isya pun saking mulia itu lelah begawean isya kerjakan jam 12 yang mana nyampah ini tanpa ikhtiar kita di mana nyampah karena nyari nafkah mungkin atau pulang dari safar kemudian ketiduran
urus-urus tanpa sadar jam balu kodok dan si dia tidak berdosa karena dia tiara lagu lamun de kelembang ini karena malam ini sudah mendom atau mendom atau manto bal gitu. Sudah mendom atau ngobrol atau sudah main bal tinduk dah jam telu atau jam 4 kelembang urus-urus jam balu. Nah ini tetap wajib kodok lagu berdosa karena memang sengaja akhiran sampai kelewatan waktu. Paham ya? Antara tersengaja laliannya atau mungkin di toh begawain apa-apa memang takdir Allah takdiran sampai jam baru terus. Nah tetap kodok insyaallah gak berdosa. Ini tergantung apa sebab kita sampai telat itu apa. Kalau memang karena kelalaian, ngobrol, karena hal-hal yang tidak penting, nanti tetap wajib kodok, cuman berdosa. Paham salah ya? Paham ya? Cukup salah ya? Nah mudah-mudahan sedikit apa yang kita mendengarkan mengenai waktu-waktu sholat nih, Allah berikan kepahaman kepada kita bisa amalkan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib.